pertimbangan yang lain misalnya aku
Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tunggu bentar ya. Kayaknya masih beberapa yang masih mau online. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai aja, Pak Suban. Em, Mungkin langsung aja ya. Eh, jadi minggu ini lanjutan dari sebelum-sebelumnya. Sebetulnya ini apa informal aja ini apa cuman sekedar apa udah sampai mana gitu ya. Kita mulai dari tim B dulu. Tim B, Izin share screen, Pak. ya silakan. Al ya. Iya, Pak. Ini apa Al? Struktur. Bukan, Pak. Arsitektural dan struktur. Oh, udah dua campur ya. Oke. Iya. Em, Kebetulan dari yang kemarin itu ada sedikit perubahan, cukup banyak mm, sebenarnya, tapi mm, mungkin bisa langsung. oke. Iya. Kalau yang kemarin di masa yang pertama itu core-nya cukup jauh, ada di ujung kanan dan ujung kiri. Sekarang core-nya sudah kami rubah di area tengah, dan kemudian kita sudah mengurangi area yang kemarin terlalu banyak sebagai sirkulasi. Untuk yang sekarang, loh, kurang Oke. lebih untuk fungsi sirkulasinya seperti ini. Untuk Mm, koridornya di 2 meter, dan kiri kanannya double loaded corridor itu sebagai ruang-ruangan, dan untuk area yang tengah ini sebagai area-area komunal. Eh, bagus. ya, Itu panjang koridor itu per gridnya berapa berapa meter tuh? 6. Berarti itu yang terpanjangnya 30 berapa tuh? 36 meter ya Iya. koridor terpanjangnya. Udah dirasakan belum? Sudah, Pak. Terus Eh, masih oke ya? ya, kemarin waktu dicoba itu sebenarnya ada dua pilihan antara ruang komunalnya ada di sini atau di tengah. Nah, karena Mm-mm. pertimbangan terkait publik dan privatnya, ruang komunal sepertinya dirasa lebih enak di tengah, dan untuk ke ujung koridor, ke ruangan yang paling ujung pun masih cukup terjangkau, masih cukup enak terjangkau juga. Oke, hati-hati karena 36 meter itu ambang batas untuk compliance NCC. Jadi Ya, 40 meter. Artinya apa? Kalau ada orang yang jadi itu kamu di balkonnya itu atau apapun yang apa di titik terjauh dari kamar itu dia udah nggak comply. ya, Pak. Jadi kalau udah kayak gitu ya ini nggak ngaruh lah ya untuk ini kan masih istilahnya masih tugas ya. Tapi kalau di dunia yang sebenarnya mungkin itu akan either ruangan yang samping-samping itu harus hilang atau kamu harus bikin koridornya dibikin fireproof. Jadi Baik. jadi itu nanti misalkan ya misalkan yang seperti yang kamu ada di layar ini itu di pinggirannya lift itu nanti ada drop down partition. Jadi nanti kalau ada kejadian kebakaran partisinya langsung jatuh dia, brak gitu ya. Terus dinding yang eh, dekat sama core itu dia langsung apa? Dia harus fire rated. Jadi dia apa ketebalannya juga beda ya. Itu sekarang tangganya gimana tuh? Tangganya turunnya lewat mana?
Iya, jadi untuk tangganya ada di tengah ini Pak, di belakang lift, tapi juga masih ada rencana untuk penambahan tangga di area ujung juga, di ujung sini Bentar. kanan dan kiri. Jadi gini, itu yang apa sampingnya lift itu apa yang apa ada 10 ruang kecil itu apa? Itu riser. Iya, jadi communal bathroom Pak, shower. Oh, oke. Laki-laki perempuan gitu. Iya Pak, jadi untuk yang beda masa ini, maksudnya beda area yang atas ini untuk laki-laki, yang lainnya untuk perempuan. Oke, oke. Ya, make sense. Bagus nih. Oke, lanjut. Yang ininya untuk apa? Yang dari internalnya udah, yang dari interior udah mulai bikin ini mock up Iya apa Pak. ruangannya gimana? Layout. Ya, kemarin sudah coba untuk diisi di ruang-ruangannya, cuman Hmm. sepertinya masih ada kendala terkait sharing file, jadi belum bisa dimasukkan. Yang Oke. sudah yang sudah dicoba kemarin kebetulan di struktur, tapi ada notice dari Canaka, jadi masih ada perlu perbaikan, tapi sekarang sudah diperbaiki. Khususnya kemarin ada beberapa struktur yang dinilai mengganggu sirkulasi di Oh tengah-tengah. ya. Hmm. Sekarang Oke. sudah hilang. Oke. Jadi anu ya, si Sanaka itu sekarang udah Revistonya udah siap. Jadi kalian tinggal yang buat yang belum ini coba tak cek ya di Revistonya yang tim B yang belum nyambung itu ada semua 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 belum connect ya. Iya, belum Pak. Ya Saya itu saya sendiri belum coba. nah makanya. Jadi usahakan hari ini kalau bisa connect itu gampang kok tinggal follow linknya aja. Habis itu kalau kalian pakai laptop pribadi ya itu udah termasuk itu udah license-nya di situ. Jadi nanti kalian disuruh ngunduh file udah di itu desktopnya itu di situ. Oke. Nanti mungkin kalian semua akan saya invite ke apa namanya ke kayak apa Revisto session yang untuk coba-coba aja gitu ya untuk main-main gitu sebelum supaya kalian juga lebih pede gitu pakai Revisto. Oke, em, udah itu aja dari tim B. Cukup, Pak. Oke, makasih Al. Ya. Tim C silakan. Jadi yang tim B anu ya, mulai jadi untuk semua tim minggu ini udah mulai ngerjain fasad, mulai apa karena kan udah jelas ya internalnya. Jadi furniture-nya udah mulai kelihatan, fasad mulai kelihatan. eh ini apa urban landscape-nya udah mulai dikerjain jadi site apa lahan parkir kalau ada basement kasih basement kalau enggak ya outdoor area-nya mulai dikerjain landscape sama mungkin kalau yang apa utilitasnya udah siap ngerjain ya minimal bisa ngerjain ini koridor sambungan mechanical atau electrical gitu ya bisa dimulai. Oke, silakan tim B, C, tim C. Terus, sebenarnya mohon maaf Pak, saya sendiri belum bisa share screen, namun untuk Mm-mm, tim C kemarin sudah upload filenya yang ARTS dan STR. Tapi karena mm-mm, kemarin tuh yang Revisto sempat ada dari paper tuh mengabarkan kalau ada kendala dan baru tadi dikabarkan juga di grup yang mm-mm. student ICS terkait Revisto Nggak apa-apa ya Revisto nggak itu. belum penting Revisto. Revisto Revisto itu lanjutan. Jadi Revisto itu Oh, nanti kalau kalian udah apa namanya udah mulai jalan pertukaran yang jelas ACC udah kan? Kalian udah upload sudah ke ada ACC Pak. kan? Ya oke. Ya, dan untuk sekarang dari paper tuh juga mengabarkan kalau bakal pakai ACC dulu sih, Pak. Dan Ya udah. dia Mm. bakal provide feedbacknya buat yang kelas arsitektur dan struktur tuh segera sih, Pak. Namun sampai sekarang belum ada lagi. Hmm. Untuk ininya apa? Untuk progres perancangannya udah sampai mana? Tim C.
Sebentar Pak, saya belum bisa share screen, tapi dari teman-teman tim saya mungkin ada yang apa ya bisa share screen nggak ya? Revit sebentar. Ada Jiah, ada Asmi, ada Iksan, ada Fadila. Oh, coba saya buka dulu ya, tapi kebetulan saya belum buka Revit, jadi mungkin masih loading sekarang. Ya. Oke, kita skip dulu aja tim C. Kita langsung ke tim D dulu, nanti kita balik ke tim C ya. Tim D, Oh, oke Pak. silakan. Siapa yang tim D ini kaptennya Sylvia ya? Iya, Pak. Hmm. Izin share screen. Ya, silakan. Oke, kan. Jadi progres kita sebenarnya udah mulai ke arsitektur sama strukturnya, tapi kemarin tuh sempat ada kendala di sharing filenya karena di formanya itu nggak bisa diakses buat Will tuh, jadi nggak bisa upload ke Stone yang kayak jadi sama-sama. Nah, untuk saat ini kemarin udah sempat bilang ke Samantanya dan bakal dikabarin nanti setelah dia udah pegang laptop lagi. Terus untuk desainnya sendiri ini kita udah bikin lantai podium, grid dan strukturnya kurang lebih Hmm. seperti ini Pak. Jadi kayak ini bagian-bagian dari kamar yang pribadinya dan bagian sini untuk kamar mandinya. Total Itu dari yang kanan itu apa tuh? Yang kanan itu kok antar pintunya jauh banget. Itu ruang basah, wet area. oh Kanan ini bawah, kanan bawah. Terus kanan kanan, yang terus ke kanan lagi. Geser ke- Nah, nah, itu apa? WC, bukan bawahnya, bawahnya. oh yang ini. Iya. Nah, itu kok jaraknya jauh Ini, banget? Apa itu? ini sebenarnya kamar mandi sih Pak. Kamar Oh, mandi yang sharing. Hmm. nah jadi itu nanti di tengahnya dikasih partisi gitu untuk gantung-gantung baju gitu ya. Oh, oke Pak. Karena untuk ini kan gede banget itu apa di tengahnya itu. Kalau yang sebelah kirinya apa? Yang sebelah kirinya core, terus geser ke kiri. Sebentar. Nah, itu apa ini? Ini kamar Bukan, bukan, bukan. eh, Turun lagi, turun bawah. Ya, itu. Itu apa? ini dapur gitu Pak. Dapur. Hmm. Hmm, maksudnya gimana ini? Jadi communal kitchen gitu. Iya Pak. Terus modelnya kok bilik-bilik gitu, konsepnya gimana tuh? Nggak apa-apa sih kalau emang kalian punya konsep seperti itu silakan. Maaf Pak, Heeh. salah. Dapur yang di sini ini tuh apa student pot gitu Pak. Jadi kayak area belajar dan di sini tuh partisi-partisinya tuh nanti bakal diisi meja-meja gitu. Jadi kayak area Oh ya, oke. Jadi itu Hmm. kayak booth gitu ya, booth sitting ya, Iya. booth. Oke, alright. Ya udah lanjut lanjut. Oke. Untuk core-nya kami di sini ada kayak 4 gitu. Jadi kayak tangga daruratnya di Mm-mm. sini juga ada. Terus ini untuk lift sirkulasi. Ini liftnya mungkin untuk area service gitu. Jadi agak kayak itu. Jadi untuk lift yang buat pendangnya gitu. Jadi itu yang kurang di core core kalian itu service riser. Jadi riser itu uh, koridor vertikal tempat naiknya kabel, pipa, apa, ducting, mechanical kalau antar lantai gitu ya. Nah, Mm-mm. kalian bisa mikir strateginya kalau kalian yang jadi utilitas yang terbesar itu mechanical ya. Kalau plant roomnya mechanical, jadi ini AC anu segala macam ya. Kalau plant roomnya mechanical itu cuman ada di lantai atap misalkan ya, di lantai tertinggi. Itu berarti harus ngedropnya lumayan gede itu shaftnya. Nah, kalau misalkan per lantai ada apa apa mechanical plantnya sendiri-sendiri, harus ada plant room gitu. Plant room itu karena AC kan dia ngeluarin kondensa apa istilahnya ada kompresornya sama ada kondensernya. Itu kan keluar udara panas tuh.
Jadi itu harus ngadep ke luar. Jadi idealnya itu misalkan ya di kalian itu sebelah kirinya tangga darurat yang bawah, yang sampingnya tempat belajar itu kalian bisa bikin yang itu. Nah itu, terus bawa bawah. Bukan, bukan, kanan lagi. Yang bentuknya trapezoid, trapesium, yang itu. Nah, itu jadi plant room ideal. Cuman suaranya agak kencang kalau itu di sebelahnya itu tempat belajar ya bisa agak repot gitu. Nah, di situ kalian bisa bikin itu titik untuk plant room per lantainya di situ. Jadi ya, itu untuk mechanical lah, apa kompresornya AC, anu segala macam jadi satu tempat di situ gitu ya. Nah, itu secara eksternal pun dia cukup menarik karena dia kan kayak kisi-kisi gitu kalian bisa kayak bikin kolom vertikal gitu karena kan semua lantai disamain gitu. Itu salah satunya seperti itu. Cuman harus dipikirin gimana untuk peredaman suaranya supaya nggak ngaruh ke samping gitu. Itu salah satu ide sih. Ya, kalau kalian mau mechanical-nya per lantai. Kalau maunya langsung dari atas, ya harus ada droppernya di mana. Jadi turunnya itu koridor koridor vertikalnya gimana gitu. Nah itu uh, kalian belum pikirkan itu risernya itu untuk utilitas. Perlu untuk air. Air itu ada tiga macam. Ada storm water drainage, ada hot cold water, ada untuk supply, ada dirty water, sama apa di samping itu ada electrical ya. Terus sama ada satu lagi itu fire. Kalau misalkan kalian pakai sprinkler, nah ini kan kelas 3 kalau nggak salah ya, NCC kelas 3. Itu kalian mungkin perlu sistem sprinkler gitu. Ya walaupun nggak masuk ke perancangan ini itu mulai dipikirin gitu. Minimal ada, oh ini cukup ruang segini apa koridor vertikal kayak gini gitu. Ya. Oke, Oke. lanjut lagi Sylvia. Oke. Eh, ini untuk dana yang kamar student ya. Terus untuk dana Oh, sebentar, sebentar. Satu lagi. Itu berarti ada dua dua blade ya. Ada dua kayak apa? Dua koridor. Hmm. Kalau bukan bukan dua koridor, kayak dua daun gitu ya. Kembali yang lantai yang tadi, Sylvia. Nah, Hmm. itu kan ada kayak atriumnya ya di sampingnya itu ya. Iya, Pak. Ah, itu lebarnya berapa? Jarak antar ininya. Yang yang ini kan Pak Ya ya. sekitar 2 meteran gitu Pak. Hmm. Itu Tapi sebenarnya void gitu sih Pak. iya makanya itu konstruksinya agak susah sih. Jadi karena gapnya kayak gitu, kalian juga harus mikirin itu yang jelas sisi itu dinding itu karena terlalu dekat mungkin shadowingnya cepet. Jadi artinya itu dinding itu akan selalu gelap, akan selalu ini dan jadi masalah di lantai dasar kalau itu terus sampai ke lantai dasar itu jadi istilahnya pusat kriminalitas tempat orang nongkrong anak-anak nakal itu gitu ya. Jadi kita seringkali kalau ada koridor yang istilahnya cul-de-sac kayak gini yang istilahnya satu pintu masuk itu dihindari dalam perancangan gitu ya. Jadi mungkin ya eh, caranya itu kalian harus apa di break up sedikit supaya ada mungkin ada apa instead of sepanjang itu ini per grid ke grid berapa meter? Ini itu 6 ya? 6 6 meter 6 Pak. ya. Itu kan berarti kalian apa koridor istilahnya koridor tertutupnya jadi cuma terbuka satu sisinya kan 24 meter tuh. Nah, itu mungkin kalian bisa ngilangin beberapa kamar itu untuk sekalian dijadiin atrium gede gitu. Jadi untuk ruang nafas. Ngerti nggak maksudnya? Oh, iya paham Pak. Jadi digedein dikit. Nggak harus sepanjang itu. Kalian step back aja gitu. Misalkan ya yang ini, yang grid yang tengah ini, kalian step back 1 meter gitu. Jadi untuk bikin kayak
supaya apa? Cahaya masuk, udara masuk gitu. Hmm, Anyway, itu salah satu tantangan desain. Nanti mungkin kalian akan ditanya nanti sama apa dosen perancangan ya. Oke, lanjut tadi udah ke lantai berapa tadi? oke Pak, baik Pak. Selanjutnya di sini untuk lantai yang penginapan umumnya. Jadi ini tuh kurang lebih kamar-kamar dan eh, kamar mandi dan lain sebagainya kurang lebih sama. Terus kotor dan lain sebagainya. Itu sebenarnya lebih ke pusat aktivitas kayak tempat gym, village, itu semuanya ada di lantai 7. Jadi kayak ini lebih area komunnya ada di lantai Hmm. 7. Untuk perancangan akomodasi, ruang akomodasi, yang interior siapa interior? Pegang interior. Interior saya yang Siapa? gimana Pak? Yang pegang interior siapa? Oh, untuk bagi-bagi kemarin saya yang megang Pak. Oh, kamu. Oke. Udah Hmm. diuji belum kebutuhan ruangnya? Sebenarnya ini tuh kayak masih ada penyesuaian gitu Pak, karena kamarnya belum memenuhi 400 orang, masih 376. Jadi sebenarnya Gak bakal apa-apa. masih ada perubahan di. Itu kan maksimum 400 bed gitu. Gak Hmm. apa-apa. Oh, Yang penting kalian istilahnya gini. Kemarin tim saya yang saya pegang tuh tim F. Itu mereka udah bikin. Jadi peruntukan ruangnya per masing-masing ruang itu ini udah ada sketsanya. Terus pertanyaannya adalah kamu mau nggak kalau misalkan nginep di situ gitu loh. Kalau itu jadi tempat apa istilahnya dormitory kamu itu mau nggak gitu. Terutama yang challenging itu kalau misalkan kamar yang isi 4 orang itu untuk bikin personal space-nya agak susah. Nah makanya itu sebelum kalian kunci di special desainnya diuji satu ruangnya cukup nggak. Kalau ruangnya belum cukup ya udah mumpung masih bisa digeser-geser dikit silakan gitu. Karena nanti akan lucu kalau misalkan udah masuk terus habis itu apa udah kekunci terus maksa-maksain akhirnya koridornya jadi kecil atau kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini kan kalian koridornya masih gede-gede nih. Jadi bisa gimana? lah mulai di apa di per detail ininya ya internalnya. Oke kan. Oke, lanjut dengan Oke, silakan. baik Pak. Hmm. Sejauh ini progres kami baru sampai situ sih Pak. Mungkin ini Oke, basement. ya. Oke ya, jadi fokusnya untuk minggu ini ke fasad, ke internal layout, jadi mulai bisa ngerjain furniture, itu utilitas ya, mulai pikirkan strategi utilitasnya seperti apa ya. Oke, Oke terima Pak. kasih tim D. Tim C udah ready? Balik ke tim C. Monica, Oh, oke, Pak, sudah siap Koisan, Revitnya. oke, silakan. Sebentar ya, Pak. Sudah terlihat belum ya? Udah. Oke, em, jadi untuk progres sekarang itu sebenarnya masih cukup umum, Pak. Kebetulan juga di hari Senin itu eh, kita karena beberapa anggota kami itu waktu pembagian tugas dan karena kan yang dimajukan duluan untuk pengumpulan arsitektur dan struktur. Hmm, Itu teman kita juga yang arsitektur sempat ada kendala karena kebetulan tabrakan sama tugas lain akhirnya take overnya cukup dadakan. Jadi ada switch role. hmm, Tuhan saya bagian yang arsitektur gitu. hmm, Eh, Cuma untuk sementara sih jadinya desainnya seperti ini. Jadi kami nggak jadi pakai L karena ternyata kapasitasnya kurang. Jadi harus nambah lagi gitu di sini. oke. Kemudian Kenapa sebentar. kok apa? Kenapa kok posisi di tapaknya kayak gitu? Kan agak nanggung tuh. Kenapa kok rotasi di eh tapaknya kayak gitu? Sebenarnya kalau yang ini sih kami juga belum mendalami banget sih Pak. Kebetulan karena
ini sarannya juga dapatnya itu dari Forma, dan sebenarnya kami juga belum terlalu neliti juga, dan yang megang format sebenarnya bukan saya sih, eh, dari dari Azmi sebenarnya yang megang Oke, formatnya, jadi tapi sejauh ini mungkin baru itu. tim C ya, Ya. banyak yang harus dikejar ya. Jadi Mm. harus jelas alasan perancangan kalian apa gitu. Kalau misalkan oh karena dikasih tahu forma gini gitu. Nah, itu tantangannya. Kalau AI ngasih saran seperti itu, kalian yang manusia kan, kalian yang tahu Mm. reasoningnya gimana gitu. Itu tantangan kita ke masa depan itu kita harus jelas dong. Oh ini karena ada view ini ke sini. Oh ini karena apa mataharinya seperti ini. Jadi kita berusaha strategi ini supaya dinding ini kena apa matahari cukup atau apapun lah itu. Tapi harus mulai ada ketajaman dalam apa berpikir itu gitu. Jadi jangan oh karena dikasih tahu formanya yang terbaik seperti ini. Nah, it's not good enough, oke? Jadi ini harus dipergiat lagi ya Ya, Pak. tim C ya. Ada lagi yang mau di-share? Eh, Baru tata letak ruangnya. Oke. Eh, Itu koridornya karena juga kelihatan masih gede-gede banget, masih belum rapi ya. ya Jadi ini belum diolah. Jadi untuk mm, lantai satu ini memang yang ini dibukain karena mm-mm. konsepnya mau dibikin jadi kayak semacam open canteen gitu, dan tapi furniture belum ditata memang. Bagian Terus ini itu sebenarnya untuk ruang-ruangnya jadi apa? Akomodasi. eh ini untuk ruang ini tenan-tenannya nanti. Oke. Tenant maksudnya gimana tuh? Tenantnya Kayak outlet. jadi ya outlet gitu. Kayak Nah, kan kalau ada kalau bagian outlet pintunya kayak gitu masa? ini untuk pintu servisnya sih Pak. Ini sebenarnya dia itu bukan yang full dinding. Harusnya tuh kayak cuma sampai berapa meter dinding, kayak kasir gitu, setengah kasir gitu. Jadi ya emang kayak kantin sekolah gitu kurang lebih. Oke. Ya wes. Ah, jadi banyak PR-nya ya masih ya. Iya, banyak Jadi PR untuk emang. penyelesaian ruangannya, terus apa sirkulasi, anu segala macam. Nah ini kayak gini, ada jalan ini besar jalan ini nanggung juga buat mobil nggak bisa, untuk pedestrian juga agak gede. Hmm, Entrance-nya gimana gitu loh. Kalian iya. udah tahun ketiga loh ini, ya. Kalian bukan anak baru lulus SMA gitu. Jadi apa bisalah apa yang rancangannya itu mulai lebih tajam lagi karena kalian pasti kalau kalian bekerja terus seperti ini yang dikasihin ke klien kira-kira aman nggak pekerjaan? Udah itu dijawab sendiri ya masing-masing ya. Misalkan kalian ya, misalkan itu ada jalur jalan tiba-tiba yang atas aja ya, atas dan bawah itu masuknya ke outlet gitu kan. Ini ground floor bukan? Iya, tapi rencana bukan untuk masuk ke bangunan, Pak. Ini mau diturunin ke bawah untuk masuk ke basement Oh, itu parkirnya. masuk basement. Oh, oke, alright. Iya. Tapi di Jadi nanti ini mungkin di nanti di rotate gitu sebelumnya. Heeh. Mungkin Kalau ada di di plan rotate ini lagi. nggak kelihatan kan itu untuk jalur ke Iya, belum basement. dibikin. Hmm. Kayak agak dadakan juga sih Pak switch role-nya gitu. Oke, ya wes. Jadi tetap semangat. Nah, ini justru itu menjadikan itu kayak lecutan untuk diri sendiri. Oke, kita harus bisa lebih lebih bagus dari inilah. Makanya kita ada apa forum-forum gini untuk apa peer review. Jangan sakit hati ya. Kalian Iya harus Pak. semangat ngelihat oh yang lain gini, oh yang lain gitu. Nah, idenya gimana? Jangan mau kalah gitu ya. Hmm. Oke? Oke, Eh, silakan lanjut apalagi yang mau di-share? untuk lantai satu jadi kita umum, mungkin nantinya mungkin di mirror lagi karena untuk arsitektur juga kita juga lumayan terburu-buru, tapi kita lanjut aja dulu. Ini untuk lantai satu nanti konsepnya itu bangunan kita masanya huruf C karena kita nyesuaiin sama kebutuhan saya juga ternyata lumayan gede, jadi kita harus nambah satu side lagi. Em, ini juga cukup apa ya, cukup menguntungkan juga bagi kami untuk memisahkan ini karena mengingat kita juga eh, perlu juga mempertimbangkan pemisahan antara laki-laki dan perempuan.
Eh, jadi di sini salah satu di antara ini ada yang jadi laki-laki atau perempuannya gitu. Untuk bagian ini itu jadi hotelnya. Nanti di sini itu kita pakai bagian kondisi ini untuk transportasi vertikal, tapi belum digambar semua. Kemudian di bagian sini itu dipisah. Jadi ada bagian yang memang untuk area semacam area bersama yang di hotel itu yang per lantai itu saya lupa istilahnya apa. Tapi untuk serve yang di bagian hotelnya. Kemudian untuk bagian sini itu untuk area yang komunal memang untuk pelajarnya gitu. Jadi Ini anu ya. pemisahan Jadi kalau kalian masih belum ada apa istilahnya konsep pemisahan ruangnya, maksudnya ruang apa konsep pemisahan fungsi itu masih desainnya itu masih cair banget gitu, masih fluid banget gitu. Jadi agak sulit kalian untuk di tahap ini untuk ngunci itu karena kalian pasti nanti masih mikir, oh ini aksesnya dari mana ya, larinya kemana nih. Terus orang apa experience-nya seperti apa keluar dari lift, apa yang dia lihat, dia mau ngapain. Jadi ini istilahnya kalau apa kalau dari bentukan luar itu adalah apa istilahnya kalau Revit itu emang akhirnya orang tuh kepancingnya tuh desainnya kotak-kotak gitu. Nah ini untuk sementara masih masih kepancing banget gitu untuk apa kalian ngikutin grid gitu ya. Jadi nggak beneran berdasarkan diagram ruang, tapi berdasarkan kalian ngikutin apa form dulu gitu. Harusnya form follow function, jangan function follow form gitu. Jadi saran saya kalian kembali apa sedikit ngilik di functionnya dulu. Kalau udah jelas itu maunya apa, formnya biarin ngikut aja. Jangan kalian kunci, oh ini dari lantai bawah sampai lantai 7 harus sama semua. Enggak, jangan gitu. Mungkin ada perubahan keluar masuk anu segala macam, nggak apa-apa. Ikutin dia maunya apa gitu. Kebutuhan ruangnya seperti apa gitu. Ya, biarin agak mm, agak cair karena kalau nggak desainnya akan kaku. eh, Kalian kalau lihat permasalahan di apa bangunan-bangunan Bauhaus, jadi setelah Perang Dunia Kedua itu bangunan-bangunan Bauhaus di Berlin Timur itu semuanya kotak ke atas ya kayak gini nih. Bentuknya letter U, bentuknya apa O gitu ya. Ada apa kotak di tengah gitu untuk apa ruang ruang luarnya supaya semua dapat matahari kan maksudnya mereka. Tapi akhirnya di situ pusat kriminalitas jadi masalah karena apa masyarakatnya juga yang menempati juga akhirnya kayak terkotak-kotak gitu. Yang ke kotak-kotak banget itu ada dua. Jadi biasanya rumah sakit sama penjara gitu. Jadi ya harus kalian mulai mikirin ini adalah akomodasi. Jadi kalian ada ruangan, ada space yang lumayan, selesaikan secara arsitektural eh, yang kalian apa appealing untuk tinggal di situ gitu ya. Masih ada kesempatan nih ya, jangan jangan nyerah ya. Oke, ada lagi baik yang Pak. mau di-share? Iksan? Sisanya ya ke atas tipikal sih Pak. Tipikal, oke. Menyesuaikan kapasitas juga. Paling Ya, atas ya untuk komunal. Dari ya. situ baru gabung lagi masanya gitu karena udah Ada bingung. ada ide nih ya. Kalau kamu mau, itu kan ada istilahnya sayap utara, sayap selatannya itu kan ada istilahnya dua daun gitu ya. Ada dua daun selatan sama daun utara. Kalian bisa beberapa ruangan itu kalian sacrifice, kalian buang, jadikan bridge, jadikan apa kayak jembatan antar sisi utara sama sisi timur gitu. Nah, di sepanjang bridge itu bisa untuk eh, ruang belajar, bisa untuk apalah gitu, untuk nyambungin utara selatannya itu, gitu ya. Jadi itu Hmm. itu bisa motong juga supaya koridor kalian nggak panjang banget gitu. Yang komunal gitu ya Pak. Jadi kamu Untuk belajar apa gitu. coba zoom out dulu sedikit. Nah, itu misalkan di tengah-tengahnya itu kalian hilangin. Nah, itu tempat tempat kursormu itu sekarang yang Oh, selatannya itu ruangan itu dihilangin, terus kamu ganti
apa sambungin dengan jembatan gitu untuk apa lantai yang kayak jembatan Oh, nyambung ke sini untuk ya. nyambung ke selatan. Nah, kalau kalian sambung, nggak perlu ngikut grid itu agak zigzag juga nggak, maksudnya nggak perlu vertikal perpendikular gitu loh, nggak perlu apa apa istilahnya siku-siku yang sempurna gitu nggak perlu. Hmm. Tapi apa ikutin aja yang agak organik gitu. Jadi kan kelihatan antara daun selatan sama daun utaranya itu ada sambungan-sambungan yang dimana sambungan-sambungan itu bisa kalian jadikan ruang belajar, apa istilahnya interaction area, apa segala macam kayak gitu. Jadi nggak orang nggak ngelihat ini, wah ini back to 60s nih gitu ya. Jangan sakit hati ya. Ini Oh, nggak apa-apa Pak, aman-aman. konstruktif ya. Ya, Oke. Ada lagi Iksan yang mau di-share? cuma itu sih Pak. Oke, jadi kalian semua semangat ya. Tinggal 3 minggu loh ini ya, semua tim. Tinggal tiga Ya minggu. Pak. Artinya kalau emang masih mau ngerombak-rombak main-main, sekarang ini waktunya ya. Weekend ini kalian udah selesai kunci. Minggu depan kalian mau main fasad, mau main apa agak kosmetik silahkan. Tapi udah waktunya untuk menyelesaikan internal, menyelesaikan utilitas, gitu segala macam itu minggu depan ya. Minggu ini pastikan special layoutnya udah selesai, gitu ya. Kalau saya nggak ngenilai special layout, jadi mungkin nggak akan kejam ya. Tapi mungkin dosen-dosen kalian akan ngelihat perancangan ini ya ini nggak kelas studio anak tahun ketiga gitu loh ya. Oke, Baik Pak. Saya oke Iksan. stop share ya. Oke, terima kasih Iksan. Baik. Oke, Terima kasih sekarang juga ke atas saran. tim tim E ya. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan Yano ya. Iya, Pak. Eh, ada feedback tuh Yano. Mungkin ada teman satu tim yang di ini ya. Tolong matiin ya. Siapa yang ada di sebelahnya itu mic-nya dimatiin. Masih feedback Yano. Nah, sekarang ke mute semua. Misi apakah sudah aman? Udah aman. Ya, oke. Baik, Pak. Izin. Untuk progres kami itu udah spatial programming, terutama di bagian tower, yaitu di student living-nya. Hmm. Untuk konfigurasinya seperti ini kurang lebih. Oke. Udah Jadi, diuji ya. Udah kayaknya ini udah agak mateng nih. Jadi apa layout furniture-nya udah dites. untuk konfigurasinya jadinya kita di 4 lantai itu tipikal, jadi tidak ada perubahan di antar lantainya. Terus juga ada tambahan ruangan untuk kapasitas ruangan yang kurang itu di bagian lantai 7. Jadi ada tambahan beberapa ruangan begitu, Pak. Oke. Nah, untuk konfigurasinya itu ada ini yang paling besar ini adalah shared floor itu disertai ini kamar mandi dalam, tapi untuk yang shared two bedroom sama single itu masih pakai ini kamar mandi komunal di Oke. bagian sini dan ini. Untuk core-nya juga kita ada dua karena ada dua masa itu di bagian sini dan juga bagian sini. Oke. Di core-nya itu mana vertical untuk utilitasnya mana? Risernya mana? Untuk ini untuk shaft-shaftnya ya Pak. Ya, untuk naiknya utilitas itu. Oh iya, untuk di core yang bagian sini itu lift di bagian sini, Heeh. terus ini tangga darurat, Heeh. ini ada shaft electrical dan mechanical. Heeh. Untuk plumbing itu untuk di core yang sebelah sini itu kita masih ada ruangan
sisa. Oke, Awalnya oke. itu kita mau menggunakan kamar mandi itu di dalam core, tapi ternyata untuk hitungan itu masih kurang. Jadi ada beberapa adjustment nanti untuk ukuran core-nya. Jadi lebih apa ya, lebih efisien lagi. Oke, kalian milih core kan internal apa core-nya letaknya di agak ke dalam ya. Coba Iya. kita lihat di ground floor, keluarnya kemana core-nya itu untuk apa egress shaft-nya. Nah, untuk Nah, itu jadi setelah ini ada kebakaran nih ya, Naudzubillah min dzalik, ya. misal ada kebakaran di lantai dasar itu keluarnya kemana dia? Nah, untuk dari core yang sebelah sini itu saya menyiapkan ada ruangan sirkulasi keluar itu di sini. Jadi kayak emang sirkulasi buat keluar aja, Pak. Itu Nah, itu apakah artinya apa? Sebesar itu harus fire rated wall semua. rated wall? Sebesar itu nggak bisa dibikin apa-apa selain koridor larinya orang emergency. Baik. Ya, jadi itu jadi kendala kan. Jadi Iya, wah Pak. ini susah nih. Nah, lebih baik mungkin kalian bikin koridor lari keluar ke selatan justru. Jadi langsung bikinin apa koridor yang apa tahan tahan api yang bisa langsung keluar gedung. Baik. Jadi konsepnya egress path, jadi jalur untuk emergency itu konsepnya adalah sependek mungkin, seaman mungkin, gitu ya. Kalau misalkan ini kalian keluar dari tangga terus keluar ke ruangan agak gede, terus habis itu harus muter lagi, bingung orang. Ada kebakaran orang lari terus masih suruh muter-muter, bingung. Jadi uh, pikirkan itu di ground floor-nya keluarnya kemana, ada master point-nya. Master point itu titik kumpul. Kalau ada darurat, ngumpulnya di sebelah mana? Itu kalian pikirin strategi itu ya. Baik, Pak. Itu untuk ground floor. Oke. Oke, Ini juga lanjut lagi. yang core di sebelah sini juga di lumayan tengah. Jadi Nah, eh, kan. bakal kebuang banyak di sini Nah, dan itu. jauh. Nah, itu jadi itu yang jadi pertimbangan gimana kalian nyediain fire path ya, jalur api yang langsung sampai keluar gitu. Nggak harus jadi core nggak harus di samping-samping, cuman kalian harus pikirin gimana caranya untuk orang pas keluar aman gitu. Kalaupun di bawah masih dikasih koridor ruang apa emergency, ya nggak apa-apa, cuman pikirin gitu gimana. Nah, kadang koridor di bawah itu dia bisa untuk apa disambungin ke back of house. Back of house misalkan kalian punya outlet, di situ ada outlet, kemudian ada jalur keluaran. Nah, bahayanya kalau kayak gitu kadang apa apalagi kalau ini ya nggak disiplin ya, itu buat nyimpen barang untuk anu segala macam jadi bahaya. Makanya itu biasanya kalau emergency path itu biasanya ya emang dibikin sekecil mungkin tapi khusus gitu. Kadang mungkin 1,4 meter cuman lebarnya, kadang 2 meter lebarnya, tapi ya khusus jalur lari keluar dan di ujungnya itu udah di luar gedung. Nah, ini yang tantangannya kalian udah milih core yang di dalam ini gimana larinya. Jadi usaha kami itu kemarin jangan sampai ada eh, a- akses sirkulasi yang menabrak sirkulasi keluar itu, Pak. Ya, Jadi oke. emang dimaksimalin di Oke. situ. Dikilik lagi, mungkin itu eh, apa di apa mungkin dipikir yang apa yang sesimpel mungkin aja, apa jalur tercepat untuk ke istilahnya ruang luarnya gimana gitu. Oke, lanjut lagi tadi. Em, untuk akomodasi tadi udah ini ya, apa peruangnya udah dipikirin ya. Iya, Pak. Terus untuk communal bathnya itu eh, kalian strateginya udah jelas ya, apa laki-laki lewatnya kemana, perempuan lewatnya kemana. Udah, Terutama Pak. itu yang perempuan. Jadi perempuan itu harus nggak ada ruang-ruang yang bisa untuk istilahnya orang orang jahat bersembunyi di baliknya.
Jadi misalkan ya, uh, nah dan wet area itu kalian harus punya airlock. Tahu ya airlock ya? Airlock Ya. itu ruangan supaya bau-bau yang nggak enak itu nggak lari keluar lagi gitu loh. Jadi airlock itu adalah ruang yang istilahnya ya cuman antara dua luar sama dalam gitu. Jadi eh, nggak ada fungsinya selain untuk pemisahan bau gitu ya. Jadi fungsinya airlock itu kalau kalian misalkan ada orang masuk, pintunya itu jadi udaranya itu nggak nyambung langsung keluar gitu. Nah, itu kalian harus pikirin misalkan kayak bath apa istilahnya ablution area termasuk bathroom, toilet dan segala macam. Itu kalian pikirin eh, ada nggak sisi-sisi yang bahaya misalkan bisa orang sembunyi, orang jahat apa kalau mau dia mau nyekep atau apa. Nah, itu pikirin juga safety-nya ya. Nah, itu caranya banyak. Caranya bisa apa eh, hilangin angle-angle yang misalkan ini apa dihilangin sikunya terus dibuka ruangannya supaya apa lebih anu kan itu partisinya kan non structural. Jadi kalian agak bebas tuh, nggak ngaruh ke atas kan gitu. Ngomongin struktur, ini belum kelihatan kolomnya nih konsepnya gimana? Untuk strukturnya ada pisah file Pak, belum kami gabung. Oke, walaupun belum digabung, itu kalian udah harus jelas titik letaknya di mana. Karena kalau nggak kayak nggak gitu, kalian bingung juga gitu. Nanti apa posisi kolom pas di tengah-tengah koridor atau dia akan membatasi untuk perancangan ruangnya kayak gitu, ya. Jadi tetap harus ada komparasi, kalian link aja untuk ngecek aja per lantai kalian cek cepet-cepetan ini ngaruh nggak gitu ya. Oke. Ada Pak, lagi Anu Pak, yang mau Pak, di-share? Pak Aryo, Ya, kalau saya boleh usul, mungkin karena ini sudah masing-masing tim ya, masing-masing tim sudah melaporkan, atau mungkin sedang proses pelaporan, mungkin anggota tim itu bisa melaporkan masing-masing ini untuk kita menilai masing-masing kinerja masing-masing anggota kelompok. Jadi hmm, misalkan Pak Aryo tanya struktur, harusnya mungkin tim struktur yang yang jawab menjawab. struktur, yang jawab. Oke, Betul. oke. Jadi biar kita tahu juga kinerja dari masing-masing anggota tim. Terima kasih, Pak. Oh ya, makasih Pak Suban, ide yang bagus ya. Jadi eh, ada laporan dari beberapa kapten yang mungkin kapten itu akhirnya harus lemburan ya. Itu nggak fair ya untuk kaptennya ya. Jadi jangan sampai kalian membebani kapten kalian untuk ngerjain terlalu banyak. Tugasnya kapten itu sebenarnya cuman koordinasi kerjaan aja. Jangan sampai dia udah harus koordinasi kerjaan, dia juga harus ngerjain struktur, ngerjain fasad, ngerjain spesial, semuanya dia pegang sendiri si kaptennya itu, ya. Itu silakan dipertimbangkan di masing-masing tim ya. Yano ada lagi yang mau di-share? Kurang lebih itu Pak progres kami. Oh ini Pak, untuk di podium. Ya. Ini filenya udah di-share ke Hamid ya? Udah sampai ke Hamid ya? Sudah Pak. Oke. Alright. Gimana podiumnya? Nah, untuk wait, wait, wait. Nah, untuk lantai satu itu seperti ini. Dia lebih banyak open space. Jadi ada ada apa area yang student itu bisa tergabung. Nah, itu em, silakan eh, di Google aja apa Open Space Student Hub itu banyak banget. Jadi sekarang kreatif-kreatif banget ya. Jadi eh, s-
Antara lain kalau di sini ya di part ini ada yang punyanya Murdoch itu bagus banget dia apa dia terbuka tapi dia bahkan punya kayak pojok-pojok kecil untuk main game, untuk main pingpong yang dia nggak ngaruh ke orang lain gitu. Jadi dia bisa secara akustik dia bisa isolasi gitu ya. Jadi memang untuk ruang terbuka itu misalkan satu ruang terbuka itu yang ter yang paling susah itu ngatur akustik. Jadi eh, perletakan antara function itu em, harus mikir juga karena ada orang pengen belajar terus nanti di sampingnya no. Jadi jangan dipikir bahwa oh ini ruangnya kan gede nih bisa untuk macem-macem gitu ya. Enggak juga kalau kalian perancangannya nggak pas nggak dapet juga secara fungsionalnya gitu ya. Jadi untuk podiumnya masih ada PR lagi tuh ya Yano ya. Ya, Pak. Untuk peletakan ya, berarti Ya, fokusnya. ya itu untuk apa split up functionnya apa penggunaannya apa use case-nya di apa podium itu gitu ya. Oke, Berikutnya ini, Pak, yang di eh, kapsulnya itu tidak tidak dapat cahaya matahari kan? nah itu yang masalah terbesar yang saya lihat sepintas Ginto ya, itu terlalu banyak buang ruang di sirkulasi. Ini. Jadi sirkulasinya kalian tuh gede-gede banget dan itu juga apa istilahnya mengelilingi satu ya. Nomor dua dia juga eh, banyak tercipta ruang sembunyi gitu ya. Jadi safety in design itu tanggung jawabnya arsitek. Jadi safety in design itu termasuk istilahnya apa SIPTED itu apa ya kepanjangannya ya? Crime prevention technique through crime prevention through environmental design. CPTED ya. Itu silakan di Google. Itu ada berapa prinsip-prinsip khusus yang kalian harus pahami gitu ya. SIPTED itu. Nanti kalian kalau udah paham itu, kalau merancang apapun, kalian akan kepikir, oh ini bisa jadi untuk ini nih, bisa apa? Karena ruangan-ruangan itu, ruang sirkulasi yang kebesaran, ya kalau di Indonesia lebih parah lagi ya, bisa jadi apa? Warung mie itu, kalau ada ruang sirkulasi gede, dia buka buka kios di situ jualan rokok gitu ya. Nah, itu biasakan kalian peka terhadap apa eh, penggunaan ruang yang seperti itu gitu ya. Terutama nanti kalau kalian kerjanya di PU apa di perumahan rakyat kayak gitu. Itu harus mikir ke sana gitu. Jadi function SIPTAT-nya apa crime prevention-nya gimana gitu. Nah, kalau ini untuk kapsul secara sepintas apa saya langsung melihatnya oh ini ada banyak masalah nih di apa crime prevention-nya. Jadi kalian lihat aja apa layout untuk kapsul hotel di apa di Singapura kan banyak tuh. Itu seperti apa? Penggunaan lantainya seperti apa? Konsepnya kapsul hotel itu apa? Ruang sekecil mungkin dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu. Jadi kalian akan melihat oh dia ada tempat-tempat tertentu untuk nurunin barang. Dia ada tempat-tempat tertentu untuk istilahnya untuk storage. Tapi dia sirkulasinya benar-benar shared, benar-benar terbatas karena nggak ada orang yang berdiam di situ. Jadi dia kalau ngerancang kapsul itu kapsul hotel kalian mikir mana yang personal space, mana yang public area. Public areanya benar-benar ditekan banget, tapi benar-benar yang multifunction banget gitu ya. Yang personal space-nya di sebesar mungkin tapi itu pun kecil gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kurang lebih paham, Pak. Oke. Alright. Mungkin itu dulu ya, Yano ya. Kita lanjut ke tim F nih. eh Tim favorit saya karena emang tim saya nih. Siapa yang mau share screen? Shauki?
Of course me, sir. Let's Oke, go. let's go, let's go. Bentar, Pak. Saya izin screen. Ya. Nah, ini Syauki kemarin sempat curhat nih, multitasking nih dia. Jadi apa harus apa sebagai koordinator sebenarnya ada privilege ya untuk apa ngerjainnya sesedikit mungkin karena tanggung jawabnya paling besar gitu ya. Jadi udah bagus kalau Syauki kamu kan ngerjain MEP-nya tuh pas di terakhir-terakhir karena sekarang tugasnya adalah nyelesain program ruang apa mengakomodasi teman-teman apa anggota tim. Ayo, Pak. Saya izin Oke. menjelaskan beberapa buat progres dari kelompok kami, kelompok F. Mm-mm. Dari masa sendiri, kurang lebih nanti kita modelnya kayak gini, Pak. Mm-mm. Jadi mulai Itu dari yang bawah itu apa Syauki yang on the ground itu kok ada gridnya apa itu? sebenarnya ini nggak ada, Pak, karena di bawah itu kan basement. Jadi buat strukturnya juga masih harus dirapikan lagi gitu. Oke ya, ya oke. Lanjut. Ya, oke lanjut. Untuk denah lantai duanya sudah disesuaikan lagi dengan masa yang kami pilih, yang kami diskusikan kembali. Di sini ada exhibition area, terus ada open seating selagi menunggu teman-teman atau ngobrol juga, sama di sini ada sekalian jadi lobby lift kayak gitu, Pak. Kemudian ada juga game room sama creative room. Baru di sini di bagian bawahnya itu ada toilet yang wanita dan juga pria gitu. Sama ini untuk yang unisex accessibility bagi yang membutuhkan. Gitu. Dan di Hmm. sini juga ada gudang. Ini untuk lantai duanya. Kemudian naik ke lantai tiga kita ada Sorry, ya, Syauki balik ke lantai ground oke. floor lagi ya. Itu kamu ada storage gede itu jadi ground floor itu istilahnya real estate paling premium tuh di ground floor. Jadi Oh iya, kalian harus pikirin storage itu storage apa. Kalau storage-nya itu untuk storage fungsi per ruang, misalkan untuk nyimpen kursi atau apa segala macam ya, itu mending dibagi ke ruangannya gitu ya. Jadi kalau emang itu storage-nya untuk retail, ya udah masing-masing outlet retail itu dikasih storage sendiri gitu. Jangan satu ruangan gede gitu untuk dibagi orang banyak gitu ya. Itu satu. Nomor dua, kalau kamu zoom out sedikit, nah ini kan itu di atas ada exhibition area kotak banget tuh. Segi panjang apa istilahnya bener-bener kaku sekali gitu ya. Nah itu bisa nggak dibikin agak organik? Berani nggak kalian bikin agak asimetris? eh, Jadikan dia sedikit berbincang dengan open seating area-nya gimana gitu. Dari exhibition ke open seating cuman dua kotak gede gitu. Ya kalau di Indonesia yang misalkan kita sistem aula yang dengan atap joglonya gitu mungkin bisa kayak gitu kotak-kotak dua berdampingan ya. Tapi kan kita udah apa istilahnya abad 21 nih. Gimana caranya exhibition area sama si open seating itu bisa nyambung gitu. Secara fungsionalnya gimana? Di situ kalian bisa bikin apa flexible partitioning. Jadi di mana dinding pemisah antara exhibition area sama lobby itu bisa bergeser gitu ya. Jadi kalau pas butuh exhibition area-nya gede, kalian buka bisa nyambung ke open seating atau alias lobby gitu ya. Atau main foyer gitu ya. Nah, kalau itu memang fungsinya lobby sama main foyer, mana receptionnya? Di mana titik? Oke, kita masuk nih, kita sampai nih. Here and there-nya jelas gitu. Dari luar nih saya udah nyampe nih. Kan harus ada reception, harus ada oh saya udah masuk nih ke ruang ini gitu. Apa? Nggak harus meja resepsi, nggak harus. Bisa dia dengan ada taman kecil atau apa gitu yang orang tuh masuk gitu loh. Orang tuh ngerasa bahwa oh saya udah sampai ke sebuah tempat gitu. Itu kalian pikirin ya. Oke lanjut, Soki. oke, sir. Lanjut ke lantai tiganya. Di sini karena lebih masuk ke bagian yang lebih private, kita ada study common space yang difokuskan untuk mahasiswa saja kayak gitu. Terus Hmm. ada juga karena dia letaknya lebih dalam dari bangunannya,
Di sini ada kapsul stay receptionist juga, sama ada beberapa model kapsul. Kita bagi juga di bagian sininya, Pak. Terus di dalam kapsulnya juga, jadi kita kasih toilet yang memang fokus untuk keduanya kayak gitu. Oke, untuk common study space-nya itu housekeeping, common study space itu gimana, Beatrice? Interiornya udah bener nggak butuhnya kayak gitu? Udah diuji? Itu mungkin minggu ini ya tugasnya Yeah. untuk mulai ngetes ruangan-ruangan ini, space-space ini gimana secara maksimal di pemakaiannya seperti apa. Oke, Yes, sir. I will try and do it this weekend. oke, good. Right, lanjut Shauki. Ah, untuk structure, Bin ada nggak? Silakan ininya, strateginya, jelasin. Ya, untuk structure sendiri, saya baru nambahin balok anak sih. Jadi apa itu sistemnya apa nih? Jelasin core-nya gimana, dia bracing-nya di mana, nyambungnya gimana. Sejak Ke mute kamu, Ben. untuk structure sendiri ini saya sudah menambahkan balok anak dan juga kolom utamanya. Dan untuk structure sendiri, karena ini bangunannya berbentuk U, jadi kami menggunakan konsep structure dilatasi gitu di bagian pertemuan sudut 90 derajat ini ada dilatasi struktur agar struktur bangunannya juga lebih kuat. Sejauh ini Mungkin, oke, jadi mungkin ya, kamu harus cari di beberapa lantai, mungkin ada kesempatan yang di antar kolom itu kamu bisa bikin bracing ya. Jadi untuk sementara ini kan kotak-kotak gitu, sementara itu kan kolomnya agak kecil, baloknya agak kecil. Nah, untuk supaya baloknya bisa mengurangi dari tinggi antara apa ceiling ke floornya itu harus dikasih bracing. Jadi apa itu bracing bisa dengan structural wall. Jadi misalkan kalau emang udah ada dindingnya di situ, bikin aja structural wall. Jadi dia rigid gitu untuk nerima beban lateralnya. Untuk kolomnya udah nggak ada yang benturan ya sama ruangannya ya. Jadi udah diuji ya per lantainya. Sudah, Pak. Oke. Oke, bagus. Jadi untuk minggu ini ke fasad ya. Siapa fasad? Alicia, Pak. Alicia. Gimana Alicia strategi fasadnya? Alicianya online ya? No, sir. She's not in the Zoom Oh, she's meeting. not. Oke. Iya, Pak. Oke. eh, Beliau izin tadi ada asis gitu. Jadi tidak oke, bisa. oke. Nggak apa-apa. Ya. Terus tadi malam kan kita udah membahas ya. Jadi silakan di follow up aja weekend ini ya kita kejar. Oke, terima kasih tim F. Ada lagi Syaki yang mau di-share? Kalau enggak, kita move ke next Saya tim. mungkin mau tanya dan meminta saran dari Bapak terkait planning MEP saya, Pak. MEP, oke. Jadi coba di ground floor-nya dulu. Bagian ground floor-nya tunjukin. Nah, ini di core kalian ini masih sementara, masih cuman tangga darurat sama lift, ya. Jadi belum belum kepikiran untuk riser shaft-nya belum belum kepikiran. Nah, itu mungkin misalkan itu di situ di belakangnya kitchen itu bisa dipakai satu ya. Kalau yang di utara itu kalian bisa pakai lagi di belakangnya tangga itu mungkin harus bikin riser lagi di
sisi kanannya itu di depannya tangga itu. Oh Itu ya Pak, mohon maaf menyela. Dari ya saya sendiri sebenarnya ada rencana, cuman mungkin nanti bisa Bapak kasih masukan apakah kayak gitu udah cukup atau nanti perlu ditambahkan gitu sih Pak. Nah, gimana? Jadi uh, tadi kan saya jelasin ya, kalau strategi untuk AC-nya, untuk mechanical plant-nya bisa kalian pikirin untuk satu gedung. Tapi kalau misalkan nggak banyak tipikalnya, idealnya kalian bikin per lantai. Jadi ada plant room di tiap lantai. Plant room ini biasanya bisa jadi untuk pump room, untuk air, untuk fire, dan untuk mechanical ini. Jadi mechanical itu antara lain kalau kalian mau nyatuin jadi satu, ada mechanicalnya untuk vertical transport, misalkan ada eskalator. Kalian kan adanya pakai elevator kan pakai lift. Jadi kalau pakai lift ya udah plant roomnya di atap kan. Nah kalian tinggal pikir plant roomnya untuk AC. Lah itu bisa ditaruh di sebelah mana itu idealnya. Nah itu di belakangnya apa yang itu apa di atasnya grid D itu ada ruangan yang bisa jadi di atasnya game room ya. Grid D, grid D itu nah itu ruang yang tempat kursor kamu itu bisa nggak dikonversi jadi plant room? Sekalian mungkin di satu sisi itu bisa untuk riser shaft gitu ya. Itu untuk jadi distribusinya untuk AC per lantainya seperti itu. Gitu. Untuk listrik sama air naiknya juga sebenarnya butuhnya nggak gede ya, cuman dia butuh akses untuk maintenance dari tiap-tiap lantai. Gitu ya. Untuk sementara game room sama creative roomnya kan masih kotak banget tuh. Kalian juga belum nentuin aksesnya dari mana gitu ya, dari pintu mana masuknya atau dan itu masih di samping kirinya game room sama creative room kan masih ruang istilahnya ruang nganggur yang berapa meter tuh, 8 meter mungkin ya, yang istilahnya koridor terbuka yang is not really doing anything gitu loh. Jadi itu bisa bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi gitu. Jadi kamu kasih tahu informasikan ke Beatrice. Aku butuh untuk utilitas ini apa riser shaftnya utilities di sini sini sini. Bisa nggak diakomodasi? Nanti silakan Beatrice diatur pembagian ruangannya supaya mengakomodir kebutuhan utilitasmu. Gitu ya Syaki ya. oh ya Pak, siap. Oke. Berarti Ada kalau lagi Syaki? misalkan buat MDP-nya kita mulai dari lantai satu, terus nanti dia menerus. Jadi kita kan ada dua core juga Pak, core yang bagian Hmm, atas sama bawah. ya. Jadi MDP-nya misalkan kita bikin dua gitu, terus dia menerus ke atas. Jadi misalkan ada satu bagian bangunan yang nyala, yang mati, satunya lagi tetap nyala gitu Pak. Nanti di setiap lantai atasnya itu ada SDP aja gitu. Itu Ya kalau bisa jadi gitu, cuman biasanya itu nggak sistemnya nggak redundancy gitu ya. Jadi misalkan satu mati satunya lagi itu nggak. Biasanya untuk utilities riser ya cuma satu, karena dia matiinnya cuma dari lantai bawah aja. Kalau ada fault ya dia di paling bawah gitu aja. Nah, misalkan kalian mau misalkan ada apa istilahnya eh, per lantai itu mau dikasihin ruang untuk apa backup power gitu misalkan apa pakai baterai atau pakai itu terserah kalian bisa kreativitas kalian aja misalkan kalian mau pakai sistem baterai pakai baterai lithium plus di lantai atas mau dikasih solar panel misalkan atau di satu dindingnya pakai solar panel terus mau pakai lithium battery. Nah, lithium battery ini bahaya dia bisa meledak sewaktu-waktu sehingga idealnya dia ditaruh di sisi luar di apa mungkin di apa daerah yang apa istilahnya terlindungi kayak ada fire protectionnya gitu. Jadi ruang baterainya itu bisa di situ. Misalkan kalau kalian mau merancang tentang untuk resilience ya, untuk ketahanan apa energinya. Untuk di Australia sendiri mungkin mati lampunya juga nggak terlalu sering ya. Jadi mungkin itu nggak terlalu bahaya. Cuman untuk ini kan akomodasi orang sekian banyak.
untuk akomodasi harus ada backup power plant-nya memang. Dia harus ada gensetnya. Nah, itu terserah mau ditaruhnya di mana. Biasanya di lantai ground floor atau di basement gitu ya. Yang perlu dipertimbangkan juga untuk utilitas itu adalah booster kabinet. Booster kabinet sama pompa itu biasanya untuk mau ini kan lantai 7. Jadi untuk gimana caranya air bisa naik ke atas untuk kalau pas ada kebakaran ya. Ada strategi apinya ada dua, bisa jadi di atas dikasih tandon atau di bawah pakai pompa gitu. Nah, kalau kamu emang nutut waktunya mau sampai ke pertimbangan utilitasnya sampai ke situ, ya bagus banget. Tapi kalau misalkan nggak keburu ya minimal sedikit masuk akal lah gitu. Oke, Soki? Oke Pak, siap. Sip. Terima kasih banyak Oke. Pak masukannya. Ya. Oke, sama-sama. Oke, last but not least, grup G, silakan. Ya baik Pak, izin karena saya joki dan yang lainnya belum bisa present, maka saya akan yang share screen. Oke, nggak apa-apa. Si Raj katanya ada ujian ya. Jadi perlu di backup nih si Rajnya ya. Oke Pak. Jadi sebenarnya kemarin tuh kami udah berprogres baru sampai structure sama architectural yang kasarnya aja Pak. Nah Mm-mm. untuk 3D-nya kurang lebih seperti ini. Mm-mm. Ini udah di link antara structure dengan arsitekturnya. Ini untuk yang tampak dari strukturnya. Kebetulan yang mengerjakan struktur itu kemarin Alpha. Untuk balok yang untuk kolom yang digunakan itu kolom induk ada ukuran 60 kali 60. Kemudian untuk baloknya balok induknya gunakan 60 kali 30. Kemudian balok anaknya 12 kali 30. Pas sama kami juga udah ada struktur buat fasadnya yang di sebelah sini. Hmm. Apa itu second skin? Ya untuk second skin. Oke. eh Kurang lebih untuk bagian pembagiannya itu di sebelah sini di ujung-ujung kotak ini tuh bakalan ada core yang seperti shaft tangga kebakaran dan juga lift. Lalu di bagian koridor-koridor ini akan diisi kamar-kamar. eh Tetapi untuk detailnya kami belum menempatkan eh denahnya di sini apa. Jadi Hmm. kurang lebih baru seperti ini. Oke. Jadi banyak PR-nya ya. Ini Apa? special layoutnya masih belum selesai. Jadi apa harus bergerak agak cepat nih ya. Kalian at least 1 week behind nih. Nah ini udah ada nih micro konsepnya. Nah, Gimana itu eh, penjelasannya? kebetulan untuk bagian spasial itu kemarin dikerjain sama Rajuki, tapi kami itu belum ada meet yang kayak ngejelasin bagian-bagiannya gitu, Pak. Jadi saya sebenarnya juga masih kurang paham bagian-bagiannya kayak gitu. Oke, ya udah. Kalau gitu interior siapa yang ngerjain? Jadi ini kayaknya kemarin yang ngerjain banyak si Raj ya. Ya, tapi Hmm. ngerjainnya tuh nggak koordinasi gitu. Jadi kami juga sebenarnya kurang tahu gitu, Pak. Nah, untuk Oke, bagian interior itu harusnya yang ngerjain tuh eh, ada Aitra. oke. Jadi kalian udah tahu ya. Saya nggak perlu ngomong ya. Masalahnya kalian paham ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang mau diceritain? eh Paling kami malam ini bakalan bahas soal spasialnya, jadi nempatin dananya secara langsung di Revit itu aja sih Pak, mungkin Mm-mm. untuk Oke. sejauh ini. Jadi si Nathan udah panik dia. Nathan udah reach out ke saya bilang ini kok belum share ya. Anaknya sebenarnya bagus tuh semangat banget tuh anak masih muda dia. Tapi dia udah mulai agak panik. Jadi untuk supaya dia agak tenang, ini eh, konsep ini share aja ke dia, nggak apa-apa. Jadi Oh, drop di ACC-nya, drop di folder salah satu folder supaya dia ngerti kalian masih dalam proses ini. Jadi biasakan, terutama kalau kalian suatu hari nanti kerja untuk tim internasional ya,
komunikasi itu nomor satu. Kalau kalian nggak bisa nemuin tenggat, ya, kalian akan miss deadline. Berapa hari sebelumnya kalian udah harus reach out. Bilang, ini saya ada masalah, anjing saya sakit, kucingnya tetangga mati, apapun alasannya, itu jelasin secara profesional, kita lagi nggak bisa nih, ini kita progresnya masih segini. Kita butuh waktu sekian. Mohon maaf, ini kita janji tanggal segini akan ini. Nah, ketika kalian mengkomunikasikan permasalahan itu, eh, rekanan kalian akan lebih ngerti gitu loh bahwa oh, oke, nggak digantung aja. Tapi kalau misalkan diem-diem aja, itu namanya radio silence. Itu panik gitu orang, gitu ya. Karena kan dia juga harus ngatur waktu juga kan, dia juga kerja full time, dia juga nyambi kuliah juga. Jadi ketika semua orang sibuk, uh, kalian harus berkomunikasi dengan baik. Nah, saya nggak nyalain Rajoki ya, karena si Raj kemarin juga dia lumayan progresnya, kerja kerasnya juga banyak. Jadi kalian sementara kemarin ngerjainnya masih sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih sinkron lagi ya? Bagi tugas Baik. supaya semua bisa kegarap gitu ya. Tadi kan banyak masukan di tim-tim lain tuh. Nah, itu Ya. bisa untuk kalian juga. Jadi untuk pertimbangan safety in design-nya seperti apa. Nah, kalian ini aja karena ini eh, ini akan masuk ke portfolio kalian gitu. Jadi eh, kesempatan kayak gini yang International Collaborative Studio kayak gini itu kalau kalian hasilnya bagus di portfolio tuh lumayan bantu untuk kalian mau kerja di Indonesia atau kerja di luar, kalian nunjukin bahwa ini loh saya udah biasa nih, udah pernah berstudio dengan secara internasional dengan lintas kantor gitu ya. Minimalnya kalian tuh ngerancang ini tuh gabungan antara 3 kampus gitu kan. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, semangat ya. Jangan putus asa, terus di-push terus. Oke, ada Siap. pertanyaan lagi dari tim manapun? Kalau mau ada pertanyaan silakan. Oke, nggak ada. Oke, selamat bekerja ya. Walaupun ini mau weekend, tapi justru kayaknya banyak yang masih harus ngejar. Kemarin saya jelasin ke tim F, itu sebenarnya kalau dari modeling itu nggak banyak kerjaannya itu. Kalau masing-masing misalkan masukin seminggu apa 3 jam aja ya, 3 hari masing-masing 1 jam aja untuk modeling, hasilnya kelihatan kok. Karena kalian kan satu tim orangnya banyak. Nah, tinggal gimana cara kalian berbagi tugasnya itu. Justru itulah inti dari studio gabungan seperti ini, gitu ya. Untuk membiasakan kalian bisa apa merancang secara kolaboratif. Oke, jelas ya semua ya. Ah, oke, selamat berakhir pekan, selamat bekerja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bentar nih ada di chat tuh ada apa tuh? Oh, attendance form ya. Yang silakan absennya diisi itu di attendance form. Pak Suban masih mau Beatrice ya silakan. Sir, the attendance form cannot be filled in my case. Oh, oke, Pak Suban monitor nggak? Ya, I think everyone can be filled, but I don't know why Beatrice can be fill the attendance. Maybe you can Alright. try again. Is the different link than before? Beda link. Okay, I'll try again aja, sir. Oke. Thank you. Alright, silakan Pak Suban bisa screen grab kan jadi tahu siapa aja yang hadir. Oke, Iya, nanti thank you saya lihat Pak Aryo. Oke, Oke, terima kasih semuanya ya. Makasih Pak Suban udah bertahan. We'll see you again next week. Captains, let me know through the captains channel if you have any issues. Oke, sekali lagi jangan sampai kalian yang overwork ya. Kalian harus bisa gimana menyemangati timnya untuk kerja. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.